Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al umrotu ilal umroh kafaratun lama bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Rawahu Bukhari Muslim. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dari umroh kepada umroh yang lainnya, ya, kafaratun adalah sebagai kifarat. Lima bainahuma, di antara keduanya. Ya, wal hajjul mabrur, dan haji mabrur itu adalah laisalahu, tidak ada baginya jazaun ilal jannah, kecuali pahalanya adalah surga. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, jadi subhanallah, baik mengajak maupun melaksanakan ibadah umroh berdasarkan hadis ini adalah bahwa umroh yang satu dengan umroh yang lain itu sebagai kifarat. Dan haji yang mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Jadi kita bukan hanya berusaha untuk melaksanakan umroh baik terhadap diri sendiri maupun mengajak jamaah terhadap orang lain, tapi kita juga, ya, bahkan saya berharap, saya mendoakan kepada semua sahabat-sahabat yang bergabung di Naila, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Apapun usaha kita, ya, yang penting niat ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama umroh bersama Naila, dan juga bisa ibadah haji, baik haji yang sifatnya melalui Kementerian Agama, ya, yang reguler, atau haji khusus atau furoda yang ada, yang diselenggarakan di PT kita sendiri. Nah, kemudian ini ada fa innahu ma yanfiyanil faqra wa dzunub kama yang fil khair wa habatsal hadid wa dhahabi wal fiddah wa laysal hujjatil mabrur thawabun ilal jannah. Berdasarkan hadis ini merupakan perintah, ya. Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh berikutnya, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Dan tidak ada balasan bagi pelaku haji atau umroh yang mabrur, melainkan surga. Jadi subhanallah, kalau dalam bahasa Sunda, ya Pak, kalau dalam bahasa Sunda piraku teu kabita gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus tersentuh dengan minat untuk kita melaksanakan umroh atau mengajak orang lain selain mendapatkan pahala, dan juga ini merupakan kewajiban kita untuk syiar kepada orang lain bagaimana kita memberikan pertolongan untuk ibadah. Next. Nah, hadis-hadis tadi saya mencari dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, diantaranya adalah juz 3 halaman 343, dan juga hadis Ibnu Majah, hadisnya nomor 1406 dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdasarkan hadis ini, sholati fi masjidi afdalu min alfi sholatin. Kata Rasulullah, sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, ini lebih utama daripada 1000 ketimbang sholat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram. Ya, kemudian beliau bersabda lagi, sholat di Masjidil Haram, ya, washolatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwahu. Dan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih bagus dari 100.000 kali lipat, ya, 100.000 dibanding di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Ya, barangkali itu, dan masih banyak sebetulnya ayat-ayat yang memotivasi tentang syiar ibadah haji dan umroh. Ya, selain ada beberapa yang telah saya kemukakan di sini, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Next. Selanjutnya di sini saya mengemukakan tentang beberapa pengertian. Ya, utamanya adalah pengertian strategi rekrutmen. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, dalam segala hal kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, ya, atau sesuai tujuan kita tanpa strategi.
Oleh karena itu strategi itu penting bagi kita dalam segala hal, terutama kita melihat bagaimana strategi dalam rekrutmen. Nah, jadi strategi di sini adalah sebuah pendekatan. Bapak sudah tahu lah, Ibu sudah tahu, sudah bisa terbayang bagaimana itu strategi ya atau cara gitu. Kalau strateginya bagus, maka tujuan kita akan berhasil. Tapi segala sesuatu atau cita-cita besar tanpa didasari dengan strategi yang baik, maka tujuan kita tidak berhasil atau mungkin gagal. Ya, maka strategi di sini adalah sebuah pendekatan. Seperti kita pendekatan bagaimana cara mendekati jamaah. Oleh karena itu, tidak cukup dengan pendekatan, tidak cukup dengan cara, tapi kita harus punya ide. Ya, harus punya rencana, kemudian dilaksanakan dalam kurun waktu yang tepat. Saya mencontohkan ya, eh, kalau kita menjadi seorang agen perwakilan atau kita sebagai pengurus cabang wilayah atau cabang Kota Bandung, umpamanya kita ingin melakukan sebuah strategi agar mudah mendapatkan jamaah nih. Biasanya kalau kita bangun tidur, nah ini pengalaman saya. Biasanya kalau kita bangun tidur atau beberapa menit sebelum tidur kita kan sudah antara sadar dan di bawah sadar. Biasanya ide-ide bagus itu muncul atau di waktu subuh ya. Nah, umpamanya kita punya ide, hari ini saya ingin mendekati si A atau ingin silaturahmi si A. Kemudian di bayangan kita bahwa si A yang ingin didatangi oleh kita itu punya potensi untuk melaksanakan umroh, umpamanya menjadi seorang yang kaya ya atau dia itu punya minat dari dulu. Nah, maka gagasan itu harus direncanakan. Kira-kira ketemunya jam berapa? Ya, atau kapan? Sekarang kan banyak handphone ya, di WA dulu, bisa nggak saya silaturahmi, kemudian ngobrol ya, berkomunikasi dengan baik, direncanakan kapan, kemudian bertemu, kemudian langsung di follow up. Kalau sudah ada send itu langsung di follow up, tidak ditunda begitu lama. Ya, jadi strategi itu adalah bukan hanya mengajak dengan lisan, tapi kita harus punya ide. Ya, harus punya ide, harus rencana dan juga harus tereksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, ya, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung. Nah, kemudian dengan prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dan pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, di sini strategi juga tidak bisa dilaksanakan secara individu, tapi dilaksanakan secara tim ya. Umpamanya dalam sebuah cabang, baik wilayah maupun kota ya. Kita kan banyak divisi-divisi dan tentunya di dalam divisi-divisi itu atau di dalam para apa yang ada di dalamnya, mungkin ini berbeda wawasan, berbeda pengalaman. Jadi di situ saling saling menyempurnakan ya, itu saling menutupi kekurangan, saling memotivasi. Jadi di sini, yang namanya strategi juga baiknya adalah koordinasi tim kerja. Jadi di sini kan sudah jelas dalam usaha kita di sini ada siapa manajer operasionalnya, siapa kepalanya. Kemudian, ada divisi-divisi dan di dalam divisi-divisi itu kan semuanya mempunyai job desk masing-masing. Nah, maka rekrutmen adalah proses menarik ya, screening dan memilih orang yang memenuhi syarat, sesuatu, pekerjaan. Nah, itu ya, barangkali nanti kita lebih banyak di sharing-nya atau di pertanyaan-pertanyaan, kita jawab berdasarkan pengalaman maupun, ilmu pengetahuan atau nanti kita bisa sharing bersama-sama. Next. Nah, di sini ada macam-macam kelompok sasaran yang potensial untuk direkrut atau mungkin lebih banyak lagi ya. Yang pertama kelompok sasaran ada yang namanya keluarga besar. Ya, baik keluarga besar yang ada pada diri kita sendiri atau keluarga besar yang ada di lingkungan atau sahabat-sahabat kita dimanapun kita kenal yang namanya keluarga besar. Nah, di dalam keluarga besar ini menurut saya atau pengalaman saya justru ini kita lihat keluarga besar yang punya potensi baik dari segi ekonomi maupun minat. Salah satu contoh saya kenal dengan keluarga besar ya, waktu itu pernah saya ngobrol-ngobrol tentang umroh, kemudian tertarik, kemudian ingin bersama-sama dengan saya.
yang waktu itu komunikasi saya mungkin dianggap simpatik dan percaya, akhirnya keluarga itu melaksanakan umroh secara bersama-sama. Bahkan ternyata satu keluarga yang satu kali umroh bersama saya, dalam keluarga besar itu bukan hanya satu suami istri, tapi ternyata 8 orang langsung daftar. Jadi, kita kalau mendekati strategi untuk mendekati keluarga besar ini sangat strategi. Bahkan mungkin keluarga-keluarga besar yang kaya, kalau sudah percaya dengan kita ya, maka keluarga besar itu bisa menginformasikan atau mengajak kepada keluarga besar lainnya. Jadi ini sangat potensial kalau kita mendekati yang sistemnya keluarga besar ya. Kemudian majelis taklim. Nah, ini bagi ibu-ibu biasanya rata-rata aktivis majelis taklim atau bapak-bapak yang sudah biasa berkhutbah di majelis taklim. Ini majelis taklim juga sebagai sasaran yang potensial. Karena biasanya majelis taklim itu kan ada ketua majelis taklim, ada jamaah majelis taklim, dan di situ adalah heterogen, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Oleh karena itu, pengalaman saya adalah ketika saya ceramah itu menyempatkan, ya, memasukkan materi memasukkan sosialisasi travel, ya, terutama ini travel kita Naila Safa'ah terhadap materi-materi majelis taklim. Karena alhamdulillah saya mempunyai binaan majelis taklim untuk satu kecamatan itu sekitar 20 majelis taklim dan mempunyai 10 asisten untuk melakukan ceramah. Oleh karena itu ini disisipkan bagaimana kita mengajak tentang haji dan umroh, apalagi ketika kita musim ya, di musim untuk mendekati haji maupun umroh. Itu ya. Jadi majelis taklim itu merupakan sasaran yang potensial untuk direkrut. Dan juga lembaga pendidikan ya, di sini ada sekolah. Umpamanya seorang ibu mengantar anaknya kemudian berkumpul dengan ibu-ibu lain, itu juga bisa ngobrol dengan mereka, atau ketika kita aktif di sebuah sekolah, baik guru, kepala sekolah atau pendidik-pendidik yang lainnya, mungkin itu bisa dijadikan sebuah strategi bahwa lembaga pendidikan merupakan kelompok sasaran yang potensial untuk direkrut. Ada pesantren juga, ya, ada di pesantren. Saya coba seperti ini. 2 minggu yang lalu saya berangkat dalam sebuah acara Mutlaqah Ulama di Cianjur. Nah, kemudian saya niatkan silaturahmi, saya niatkan ibadah, berkomunikasi dengan keluarga besar pesantren, salah satu pesantren yaitu Izzatul Islam di Cianjur. Nah, setelah ngobrol-ngobrol ternyata di pesantren itu mempunyai lembaga pendidikan. Di pesantren itu adalah ada majelis taklim. Nah, dan saya ngobrol tentang travel Naila Safa'ah dan juga tentang umroh, karena mereka itu sudah rata-rata berhaji ya, pengurus pesantren sudah rata-rata berhaji, tapi mereka itu belum punya link kepada travel manapun. Nah, ini juga sebuah lembaga pendidikan, bahkan insya Allah katanya dalam waktu dekat mereka itu ingin mengundang, ya, akan mengundang ibu-ibu dari para siswa, kemudian itu akan diadakan pengajian dan minta untuk saya memberikan sosialisasi tentang travel. Nah, jadi ketika saya satu kali silaturahmi, satu kali ngobrol, saya melihat potensi lembaga pendidikan yang tinggi, bahkan bukan hanya keluarga sekolah atau guru, tapi orang tua dari santri itu. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan sasaran yang potensial untuk direkrut. Juga ada komunitas, ya, seperti ibu dan bapak punya komunitas bisnis. Ya, kita ngobrol aja, tidak apa-apa, karena itu menjadi sasaran yang tepat. Dengan tidak sengaja, ya, kita juga ngobrol, kemudian mengajak dengan secara bijaksana, mengajaknya pun itu menjadi syiar. Adapun mau tidak atau mau atau tidak mau, akannya jangka panjang itu tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah syiar, ya, kita sudah bersosialisasi, kita sudah berkomunikasi dengan baik. Bagaimana minimal ngobrol tentang umroh dan mensosialisasikan tentang travel Naila Safa'ah wisata mandiri. Dan juga di sini ada organisasi potensi ya. Sepertinya setiap orang kan organisasinya beda. Seperti saya berorganisasi di Persatuan Umat Islam, di mana di dalamnya bukan hanya salah satu madhab ya, di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah ya, yang sama-sama berjalan di bidang dakwah.
Bahkan alhamdulillah sampai saat ini saya dipercaya untuk sebagai ketua umum pada suatu majelis talim Korep Mubalik Persatuan Umat Islam Jawa Barat, dan tempatnya adalah di Masjid Besar Ujung Berung, dan di situ apa kalau hadir dalam setiap pengajian di Sabtu keempat itu hadir dari berbagai organisasi dan hadir juga dari berbagai kalangan masyarakat. Ini rata-rata pengajian dari 300 sampai 600 orang. Nah, ini dalam sebuah organisasi ini juga sangat tepat, baik Bapak Ibu organisasi dimanapun ya, atau di organisasi keagamaan, baik di Aisyah, di Persis, kalau ibu-ibu di Persisri, kalau ibu-ibu juga di organisasi-organisasi lain, ini juga sebagai potensi untuk direkrut. Kemudian para pensiunan, ya para pensiunan biasanya kan banyak uang, ya atau para pensiunan itu yang usianya sudah tua tapi uangnya banyak, ya. Kemudian para pensiunan ini belum ada yang mendekati, belum ada yang mampu berkomunikasi dengan mereka, maka para pensiunan ini juga sebagai kelompok sasaran yang potensial untuk direkrut. Jadi masih banyaklah, mungkin lebih banyak dari ini tentang manfaatkan potensi untuk direkrut. Next. Lanjut. Nah, setelah tadi berbagai sasaran yang efektif untuk direkrut, bagaimana metode dan pendekatan? Nah, dari berbagai lembaga tadi yang sudah dibahas, yang pertama adalah pendekatan melalui silaturahim. Nah, silaturahim ini kan penting. Silaturahim ini kan dianjurkan dalam Islam. Kalau kita kemukakan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya tentang bagaimana hikmahnya dari silaturahmi. Waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayat sutolahu fi rizkihi wa ayun sa'afi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan barang siapa yang ingin diberkahkan rezekinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falyasil rahimahu, maka bersilaturahmilah. Maka silaturahmi ini penting, silaturahmi itu indah, silaturahmi itu bermanfaat, dan silaturahmi sebuah metode untuk pendekatan kita, mengajak kita tentang umroh dengan memperkenalkan PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Kemudian ada pendekatan personal. Saya kadang-kadang menyempatkan diri ya, dimanapun ketika ada tamu kemudian ngobrol ya, masukkanlah sedikit tentang umroh. Nanti juga kalau kita sudah masuk sedikit komunikasi tentang umroh, kemudian berjalan komunikasi tentang umroh, baru kita membicarakan tentang travel. Nah, atau ketika kita bertemu dengan siapapun, salah satunya ya yang dialami oleh saya. Sore tadi kan saya ke Alfa, ya, kemudian ketemu dengan ibu-ibu majelis talim yang sudah lama tidak bertemu, ya. Dulu pernah umroh dengan saya di tahun 2014. Sudah lama tidak ketemu, kemudian ketemu di Alfa. Akhirnya sama-sama kita kangen, ya. Dan saya membicarakan tentang, Bu, alhamdulillah saya sudah buka cabang travel di Kota Bandung. Yuk kita umroh lagi bersama-sama seperti dulu, gitu ya. Terus responnya itu sangat positif sekali. Wah, betul, sekarang kalau Bu Haji ngajak umroh, sekarang tidak ikut ke travel lain atau tidak dititipkan ke travel lain. Tapi Ibu sudah punya travel sendiri, insya Allah saya main ke rumah dan sebagainya. Nah, dan disitulah dia keluarlah kata-kata, saya ingin umroh ada uang sedikit dan saya ingin mengajak saudara-saudara saya yang banyak uang tapi belum bisa melaksanakan umroh. Jadi pendekatan personal ini juga manfaatkan ya. Selanjutnya adalah sosialisasi yang diadakan khusus tentang umroh. Seperti tadi di pengajian, di organisasi, di sekolah, di pesantren, atau sengaja kita mengajak atau mengundang dalam sebuah kegiatan-kegiatan dan kita mengadakan sosialisasi tentang travel ya, atau kita mengajak. Nah, kemudian yang keempat ada event-event pertemuan yang kita ikuti, seperti kita melaksanakan mengikuti pertemuan di mana, maka metode ini atau pendekatan ini dimanfaatkan melalui komunikasi yang baik atau yang lainnya. Nah, kemudian menyelipkan materi pada majelis talim bagi para penceramah, atau metodenya melalui P dan P. Saya bahagia sekali ya.
Sebetulnya kalau saya bicara, tadi kan di awal sudah dibicarakan oleh MC bahwa saya pernah membimbing di salah satu travel selama 7 tahun. Ya punten Bunda ya, saya cerita akhirnya. Eee, kalau dulu kan tidak ada aturan harus izin daerah, harus izin cabang. Travel yang bisa konsorsium dengan PT manapun bisa memberangkatkan umroh. Namun berdasarkan undang-undang yang baru sekarang seluruh travel yang tidak punya izin wilayah atau tidak punya izin cabang maka tidak bisa memberangkatkan umroh. Nah, oleh karena itu, karena travel saya itu masih konsorsium dan saya di dalamnya selama 7 tahun, maka sekarang tidak bisa memberangkatkan umroh karena belum izin cabang. Oleh karena itu, Naila subhanallah, bahkan saya yang dulu disuruh untuk menjadi pembimbing, malah sekarang PT Al Uslub ya, Travel Al Uslub yang dulunya konsorsium karena sekarang tidak bisa berangkatkan umroh, maka sekarang alhamdulillah sudah bergabung dengan saya. Jadi mereka itu sudah banyak pengalaman di pelaksanaan umroh dan mereka itu sudah banyak jamaah. Mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama. Ya, ini karena apa? Yang pertama adalah motivasi dari fee. Fee di kita ya di Travel Naila Safa'ah ini kan kita sudah pada tahu. Kalau kita mendapatkan jamaah satu orang untuk paket promo, kita mendapatkan 1 juta apabila jamaahnya sudah lunas. Kalau kita mendapatkan jamaah untuk paket Zamzam ya atau paket Andalus ini mendapatkan 2 juta. Ini kan subhanallah luar biasa, fee yang sangat mengejutkan. Tidak ada di travel lain berdasarkan pengalaman saya ya. Walaupun travelnya sudah maju, tidak ada yang sampai 2 juta. Oleh karena itu saya kira bahwa dari awal travel ini adalah yang pertama adalah saya suka dengan keterbukaan. Yang kedua saya tertarik dengan kejujuran. Yang ketiga saya tertarik dengan tidak ingin memperkaya diri, tapi bagaimana memperkaya bersama orang lain. Dan ini adalah sebuah manajemen yang sangat bagus. Oleh karena itu saya tertarik. Bahkan waktu itu ketemu di ISMI baru pertama kali, kemudian saya sedikit memperkenalkan diri dan saya diberikan anugerah amanat atau kepercayaan yang sangat berharga bagi saya. Saya diangkat sebagai konsultan dan tutor Naila Safa'ah Wisata Mandiri wilayah Jawa Barat. Ya, itu diantaranya ada fee, ada free dan ada bonus. Dan itu jelas itu bisa dirasakan. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan fee itu bisa dirasakan jujur ya, tidak dianjuk kalau sudah lunas. Dan saya juga sudah 2 kali mendapatkan fee dari jamaah dan ini juga tidak dianjuk sama sekali ya. Ini langsung dikirim ke rekening. Nah, itu yang tertarik bagi kita semua. Ini mudah-mudahan rezeki sekecil apapun dari kerja keras kita, insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, oleh karena itu mungkin ada salah satu strategi atau metode pendekatan dari saya berusaha di Kota Bandung ini untuk membuka manasik gratis. Ya, karena itu yang sangat strategis untuk merekrut jamaah. Sekarang kalau kita lihat tentang manasik, ya, kalau kita ingin manasik haji saja dengan beberapa pertemuan dan saya hitung itu bayar sekitar sekian juta rupiah. Dan kalau kita memberikan manasik dimanapun, termasuk di dalam travel, itu masuk di dalamnya adalah biaya. Walaupun memang manasik itu tidak lepas dari biaya, tapi saya berusaha untuk melakukan syiar dakwah ini, merekrut siapapun, baik yang sudah daftar umroh, yang belum daftar umroh, atau yang minat umroh, saya membuka di wilayah Kota Bandung untuk membuka manasik gratis. Ya, kenapa? Karena saya adalah memanfaatkan sarana dan saya adalah niatkan syiar. Yang pertama, sumber daya yang saya pegang adalah saya banyak majelis talim yang dibina. Ibu-ibu majelis talim itu minatnya tinggi terhadap manasik gratis. Ya, oleh karena itu, alhamdulillah, walaupun sekarang terutama saya memberikan manasik sudah 3 kali pertemuan setiap hari Senin, ya, khususnya untuk para jamaah yang sudah mendaftarkan diri untuk umroh di PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak calon jamaah yang ingin berangkat di paket promo atau di paket Andalus, saya kasih pembekalan materi sudah sekitar 3 pertemuan. Dan insya Allah Allah akan membalas tentang kebaikan kita. Kita berbagi ilmu. Selain, alhamdulillah tadi sudah dikatakan saya sudah punya
sertifikat pembimbing haji dan umroh profesional. Jadi saya sudah tersertifikasi. Jadi kalau sertifikasi saya tidak dipakai, ibarat dokter sudah punya izin praktek tapi tidak membuka praktek. Jadi sudah punya legalitas. Selain saya sudah di SK-kan sebagai tutor di pusat dan juga sudah di SK-kan oleh Kementerian Agama sebagai boleh untuk membimbing manasik, maka saya berusaha untuk membuka manasik gratis. Begitupun di cabang-cabang lain ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi. Selain belum tersertifikasi, tapi Ibu dan Bapak yang sudah banyak pengalaman haji dan umroh, mari kita berbagi dengan sesama dengan tanpa memungut biaya. Ya, next. Nah, namun setelah tadi banyak harapan-harapan pendekatan maupun metode yang sangat strategis untuk rekrutmen umroh, namun kendala ini tidak bisa ditutup-tutupi ya di antaranya dan mungkin masih banyak kendala-kendala yang lain. Yang pertama ketika kita mengajak umroh terhadap orang lain, yang pertama adalah terjadi wawasan pengetahuan pengalaman yang masih kurang. Salah satu contoh di antara divisi-divisi pemasaran, di mana divisi pemasaran itu mempunyai tugas penting untuk bagaimana memasarkan tentang umroh. Kan tidak semua divisi pemasaran itu sudah melaksanakan umroh, apalagi haji. Ya, oleh karena itu, dalam hal ini saya harap terutama bidang pemasaran, divisi pemasaran dimanapun berada atau divisi-divisi lain yang ada di wilayah seluruh Indonesia, mudah-mudahan nanti mendapatkan sebuah ilmu khusus ya. Jadi walaupun belum umroh, minimal lah tahu bagaimana wawasan tentang umroh, wawasan tentang haji, minimal mengetahui tentang fikih haji dan umroh. Nah, itu penting sekali. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua bisa mengagendakan bagaimana kita sharing, bagaimana kita mengadakan pengajian khusus untuk para pengurus, ya, agar mampu memupuk tentang materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman yang masih kurang. Ya, karena tidak setiap AP. Kalau apa itu kan idealnya mengajak, tapi biasanya yang mengajak malah belum tahu bagaimana tentang perjalanan umroh, hukum-hukum umroh dan sebagainya. Itu. Yang kedua, strategi komunikasi dan pendekatan. Biasanya banyak orang yang sudah pengalaman haji, sudah banyak pengalaman umroh, tahu atau banyak wawasan tentang fikih haji dan umroh, tapi tidak bisa mengajak melalui komunikasi. Ya, atau pendekatannya tidak bisa. Akhirnya tidak jalan strateginya. Nah, jadi komunikasinya tidak bisa, dari mana mulai, bagaimana cara pendekatan, baik personal maupun sosial. Nah, kemudian yang ketiga, kendala dan tantangan yang mungkin terjadi adalah banyaknya saingan dengan travel lain. Subhanallah ya, kalau kita dipertemukan dalam sebuah event dan di situ adalah dari berbagai ya, masing-masing mempunyai visi misi yang berbeda, masing-masing ingin menonjolkan travelnya yang berbeda, bahkan termasuk bersaing harga. Tadi ya bersaing harga, bersaing pelayanan dan sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi kita. Yang keempat adalah kurangnya percaya diri di dalam komunikasi. Maka nanti ada solusi-solusi bagaimana orang yang ingin mengajak tapi tidak bisa mengkomunikasikan atau tidak bisa pendekatan terhadap personal maupun sosial. Dan yang terakhir adalah kendalanya adalah melihat pada keuntungan. Ya, seperti banyak orang yang mengajak umroh kepada orang lain, kemudian dari ajakan umroh itu kecil, maka bisa saja beralih ke travel yang memberikan fee-nya besar. Ya, jadi melihat pada keuntungan juga ini sebagai tantangan. Kan tidak semua orang komitmen ya dalam sebuah perusahaan. Mungkin saja karena melihat keuntungan yang lebih besar, kemudian pindah ke travel lain. Ya, next. Nah, ini ada solusinya, mungkin ada solusi-solusi lain dan mungkin ada tantangan-tantangan lain. Yang pertama adalah ketika tadi di awal kendalanya masih kurang wawasan di bidang umroh, ya, masih kurang
atau yang mengajaknya belum melaksanakan umroh, ya, maka solusinya adalah memperkaya wawasan tentang umroh dan usaha diri untuk bisa berangkat. Jadi diusahakan agar kita mudah mengajak orang lain dan tahu lapangan tentang perjalanan ibadah umroh, maka kita yang belum umroh harus berusaha. Jadi belajar tentang wawasan umroh dan haji, ya kemudian berusaha untuk berangkat. Salah satu yang dialami oleh saya, karena kita sharing tentang pengalaman ya Bapak Ibu. Dulu saya sering ceramah, ya, tapi justru jamaah saya yang sudah banyak mendahului berangkat ke tanah suci. Walaupun kita sadar bahwa berangkat ke tanah suci itu adalah panggilan ya, dengan kata labbaik Allahumma labbaik. Nah, waktu itu ada satu jamaah saya datang ke saya sambil menangis. Katanya, Ibu, saya sedih dan saya selalu berdoa ketika Ibu mengajak umroh kepada orang lain, membicarakan tentang wawasan tentang umroh, tapi ibunya belum berangkat. Oleh karena itu saya berdoa mudah-mudahan tahun depan Ibu bisa berangkat. Nah, disitulah saya tersentuh. Waktu itu saya tidak punya uang, ya. Karena saya mengajak jamaah saya mendapatkan jamaah 10 orang. Nah, akhirnya daftar ke sebuah travel, saya memohon ingin saya juga berangkat, tapi saya tidak punya uang. Akhirnya, saya dengan membawa 10 orang jamaah saya hanya bayar 5 juta waktu itu. Alhamdulillah saya bisa berangkat dengan uang 5 juta, tapi sebelumnya saya berusaha untuk mencari jamaah agar saya bisa umroh dengan harga murah. Itu ada diskon, waktu itu belum jadi pembimbing. Nah, itu jadi kita harus memperkaya dulu wawasan tentang umroh, banyak baca-baca buku ya tentang umroh dan juga ngobrol-ngobrol bagaimana tentang perjalanan umroh dan juga mengusahakan diri untuk bisa berangkat. Apapun caranya, termasuk kita kan banyak fee-nya. Maka kita banyak jamaah termasuk di sini kan ada 8 pri 1 gitu ya atau kita 10 pri 1. Insya Allah yang penting kita kerja keras untuk mencari alasan-alasan atau jawaban-jawaban lain agar kita bisa berangkat ke tanah suci duluan ketimbang orang lain yang diajaknya ya. Yang kedua adalah ketika tidak bisa komunikasi dengan orang lain bagaimana cara mengajak yang tepat, maka solusinya adalah manfaatkan dalam setiap kesempatan mencoba alihkan komunikasi tentang umroh baik profesional maupun kelompok. Jadi di dalam komunikasi itu kita mencari strategi kata-kata tentang umrah untuk mengalihkan perhatian ketika kita komunikasi baik individu maupun kelompok. Disitulah kita cari celah bagaimana kita memasukkan alih komunikasi tentang umroh. Ya, jadi mencoba mengalihkan komunikasi tentang umroh. Kalau kita kumpul-kumpul, kalau kita bertamu, kalau kita di sebuah organisasi kan biasanya ngobrol tentang lain. Maka masukkanlah di situ sebuah kesempatan setitik saja. Kemudian nanti bisa berkembang tentang umroh, kemudian perkenalkan, ajak bersama Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Ya. Kemudian kalau kita tidak bisa, tadi kan dibahas ya bagaimana kalau kita tidak percaya diri dengan komunikasi. Ya, di antaranya adalah manfaatkan potensi teman. Jadi kalau kita ingin mengajak umroh kepada orang lain, sedangkan kita umpamanya tidak punya wawasan tentang umroh, sedangkan kita belum pernah umroh, atau tidak bisa bagaimana cara mengkomunikasikan, maka solusinya adalah bisa memanfaatkan potensi teman. Ya, jadi kalau di antara cabang-cabang ibu dan bapak ada salah satu AP mengajak umroh kepada orang lain tapi tidak percaya diri, maka dibantu oleh teman-temannya yang sudah pernah umroh. Ya, atau yang banyak wawasan tentang umroh. Jadi dialihkan tidak komunikasi dengan sendiri, tapi memanfaatkan potensi teman, memanfaatkan potensi tim. Ya, jadi ngobrolnya tidak individu umpamanya. Kalau kita tidak pede mengajak karena kita juga belum pernah umroh, bawalah ke cabang, suruh ngobrol dengan kepala cabang yang sudah umroh, suruh ngobrol kepada teman-teman, atau ketika saya ditunjuk sebagai konsultan Naila Safa'ah, berikanlah HP saya. Jadi nanti bisa komunikasi lewat HP. Insya Allah termasuk Pri, insya Allah saya tidak akan meminta kepada Bapak dan Ibu, tapi saya mempunyai kewajiban sebagai konsultan. Kebetulan kan insya Allah sedikit wawasan tentang umroh,
wawasan tentang haji, wawasan tentang regulasi karena saya di Kementerian Agama dan insya Allah saya bantu. Jadi silakan nanti di-save nama saya sebagai konsultan ya terutama di wilayah Jawa Barat. Nanti kalau Ibu dan Bapak tidak pede komunikasi mengajak karena Ibu dan Bapaknya kurang wawasan dalam ilmu pengetahuannya terkhusus di bidang umroh atau tidak punya pengalaman tentang umroh, maka silahkan nanti kita bisa bekerja dengan orang lain, bisa bekerja dengan tim, ya, dan juga berbicara dengan orang yang punya kemampuan lebih dalam bidang itu. Nah, kemudian di zaman sekarang kan gampang ya. Solusinya adalah bisa saja menggunakan medsos seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Nah, dan saya harapkan iklan-iklan tentang Naila Safaah ini, iklan-iklan tentang umroh ini bukan hanya di grup, ya, di grup itu sudah tahu, ya. Bahkan ketika saya baca dari seluruh grup ada ya bagaimana tentang iklan umroh ini. Tapi kita sebarkan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp, Twitter dan lain-lain kepada orang lain. Ya, kita jangan malu, kita jangan disentil orang karena niatkan bahwa kita men-share tentang umroh ini, niatkan itu adalah ibadah. Tadi kan di awal bahwa apabila kita memberikan pertolongan terhadap orang lain tentang kebaikan, maka akan sangat kebaikan dengan orang yang melaksanakannya. Ya, sekarang banyak sekali yang dimanfaatkan. Nah, maka grup-grup yang ada di HP Ibu dan Bapak manfaatkan untuk di-share tentang umroh. Ya, atau kepada teman-teman yang lain yang ada di HP atau di Facebook, kemudian kita share tentang umroh, adapun dapat atau tidak, kita sudah punya pahala di syiarnya. Ya, insya Allah Allah melihat ketika kita berniat dakwah. Nah, kemudian yang terakhir, gunakan media dan materi yang tersedia di WA Group tadi ya sudah dibahas di YouTube, di WA Group ya. Mudah-mudahan kita juga seperti perwakilan wilayah atau perwakilan cabang, mudah-mudahan kita juga punya web sendiri ya, kemudian punya komunitas grup WA, punya YouTube link tersendiri ya, agar kemampuan kita, pengalaman kita dan juga PT kita yang kita banggakan itu bisa dilihat atau bisa diketahui oleh orang banyak. Nah, barangkali itu saja dari saya ya. Nanti kita banyak pertanyaan, silahkan nanti pertanyaan-pertanyaan saya belum sempat baca nih siapa yang bertanya. Tapi mudah-mudahan hal ini menjadi sharing bagi kita bagaimana kita melakukan strategi rekrutmen terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dan mudah-mudahan dari sini minimal kita mendapatkan respon positif tentang bagaimana hati kita termotivasi ya untuk mengajak kepada diri sendiri dan mengajak umroh terhadap orang lain. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai kendala besar ya tentang masa ini, masa COVID. Ini tantangan bukan hanya untuk travel kita. Yang seharusnya travel kita kan berangkat di tanggal 17 Januari untuk paket promo dan di tanggal 27 Januari saya mendapatkan informasi alhamdulillah walaupun perdana ya kita usaha bersama-sama ini sudah banyak yang daftar, tapi kendala COVID ini melanda seluruh dunia. Bahkan untuk ibadah haji pun ya, untuk ibadah haji pun di tahun 2019 kan tidak bisa berangkat, apalagi umroh. Ya apalagi nantilah kita sharing bagaimana kendala-kendala yang dialami di masa COVID ketika maksa melaksanakan ibadah umroh. Makanya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada, sebagai kepala cabang atau pengurus yang lain yang telah mendapatkan jamaah, bagaimana kita memberikan pengetahuan agar jamaah kita yang seharusnya berangkat yang telah ditentukan kemudian ditunda, agar mereka itu tahu bagaimana kebijakan-kebijakan di Kementerian Agama tentang boleh dan tidaknya pemberangkatan ibadah umroh. Jadi ini harus disadari, harus disabari, ya kita harus bertawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dari bencana dunia tentang COVID dan mudah-mudahan kita semua bisa segera berangkat. Ya berdasarkan data-data di tahun 2020 ya. Jamaah haji yang ditunda saja itu ada 59.700-an lebih ya. Jadi subhanallah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita bisa melewati itu. Barangkali itu saja penjelasan dari saya. Nanti selanjutnya kita sharing. Mohon maaf
apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa silaturahmi melalui medsos ya dalam daring ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah ikut bersama-sama, atau nanti saya insya Allah ya kalau ada waktu membuka juga mempunyai melalui chat WA secara japri, dan insya Allah kita akan sharing bersama-sama. Barangkali itu saja, terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Ati karena sudah memberikan materi yang luar biasa banget ya, memotivasi banget. Bahkan tadi salah satunya gimana Bu Haji mempunyai strategi untuk memberikan manasik gratis. Itu kayaknya reliable banget ya untuk kita terapkan di strategi kita untuk mencari jamaah gitu ya. Kayaknya cukup efektif terdengarnya. Tadi ada juga beberapa yang disampaikan oleh Bu Haji, itu sedikit konklusi ya, saya sedikit ulangi, yaitu gimana sih caranya supaya kita mencari jamaah yang baik dan efektif itu. Jadi kita pertama niatkan dulu karena Allah gitu ya. Terus ada hadisnya tadi, mandala ala khairin falahu mislu ajalin fa'ilihi. Jadi kalau barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikannya sebagaimana yang ia lakukan gitu. Orang yang kita lakukan tunjukkan untuk melakukan kebaikan itu. Jadi kita niatkan bahwa apabila mereka nanti yang kita tunjukkan untuk melakukan umroh itu melakukan umroh, menjalankan ibadah umroh, ya kita juga akan mendapatkan pahala yang ia lakukan gitu ya. Jadi kita niat karena Allah, kemudian selanjutnya kita melakukan strategi pendekatan. Pendekatan itu tujuannya untuk melihat sebagaimana potensi calon jamaah yang kita miliki itu. Gitu. Tadi kan karena ada pertanyaan juga ya, yang katanya orangnya nggak punya uang gitu. Nah ini dia, kita lakukan dulu pendekatan. Jadi setelah kita melakukan pendekatan, kita tahu sebagaimana calon jamaah yang akan kita rekrut ini memiliki potensi atau enggak. Gitu. Kemudian koordinasi tim kerja, ini kayaknya khususnya untuk cabang-cabang ya, kayak CK ataupun CWP, berkoordinasi tim kerja itu sangat penting banget untuk mendapatkan calon jamaah. Oke gitu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi bagi seluruh pengurus yang menghadiri seminar ini, dipersilakan untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Bisa melalui chat. Jadi yang caranya untuk melakukan pertanyaan itu, yang pakai HP, diklik di tengah layar. Nah, nanti kan di sana ada tuh nongol 3 titik di sebelah kanan bagian bawah. Diklik, kemudian di sana ada chat. Nah, diklik chatnya, kemudian silakan ketikkan pertanyaan apa aja yang ingin ditanyakan kepada Bu Haji terkait materi yang tadi Bu Hajah disampaikan gitu ya. Nomornya nanti di-share. Iya, siap. Nanti nomornya bisa di-share ya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, atau ini aja, diaktifkan kali ya. Bapak Dadun, tolong diaktifkan dong ininya, mic-nya. Jadi supaya rekan-rekan yang hadir bisa bertanya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Alhamdulillah. Pagi, Damang. Alhamdulillah, Neng. Cantik. Di mana ini? Ya, baru selesai Olga biasa. Oh, gitu ya, hari Sabtu. Iya. Hangat. Ya. Itu maaf admin, pertanyaan saya ada di chat ya. Mudah-mudahan bisa terjawab karena akan saya langsung tulis dan saya share ke grup. Di Haji hatur nuhun pencerahannya, berkah untuk semuanya. Pertanyaan dari Bu siapa? Bu Asri ada di chat ya, ada di chat. Oh iya, siap. Ya. Wah, ada banyak nih pertanyaan ini. Ya. Silakan dibacakan satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu kemudian dijawab. Ya, silakan jadi pertanyaan yang pertama dibacakan admin. Enggak. Oke. Dari Ibu Astrianti Rosmalina pertanyaannya. Yang pertama, pertama mengajak atau syiar apa yang pertama kali dipromokan. Yang kedua, kalau ada yang ngeyel, kita harus hadapi dengan bagaimana. Terus yang ketiga, setelah dipromosikan, follow up-nya seperti apa. Yang keempat, untuk memberikan semangat bagi AP atau MF gimana.
Yang kelima terakhir, calon jamaah membandingkan dengan travel lain. Apa yang harus kita jawab? Ditunggu jawaban signifikannya. Mohon maaf, atur nuhun Bu Haja. Ya. Itu katanya. Emang mangga Bu Haja. Iya. Ini maaf satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu karena kalau dikumpul takutnya lupa nih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Yang pertama, terima kasih kepada Neng Astri sebagai Kepala Cabang Kota Cirebon ya, dan alhamdulillah ini juga ponakan saya sangat bahagia sekali karena dari beberapa cabang-cabang ini adalah subhanallah luar biasa ya, selain saudara juga kolega ya, seperti yang di Tasik nih. Ini nih yang di Tasik sedang di perjalanan ya, alhamdulillah ini juga masih kolega-kolega. Yang pertama, bagaimana kita melakukan syiar ya kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah tadi niatkan ibadah syiar atau mengajak tentang umroh itu niatkan secara ikhlas. Depan samping motor. Jadi yang penting kita punya perasaan, yang penting saya wajib syiar. Terutama bagaimana saya menjelaskan, mengajak ya atau ngobrol tentang umroh terhadap orang lain. Ya, itu. Jadi niatkan ibadah dengan ikhlas. Nah, bagaimana kalau kita ini kan salah satu yang menarik, ada yang namanya umroh promo. Nah, di awal di spanduk kita mensiarkan bahwa biaya promo itu 19.900.000. Nah, di satu pihak banyak orang yang menganggap bahwa travel ini hebat, umroh harganya murah. Karena apa saya bilang murah? Sekarang biaya umroh itu ada standar yang ditentukan oleh Kemenag. Jadi Kemenag juga ikut andil dalam penentuan harga. Di antaranya kebijakan-kebijakan ini lahir setelah ada beberapa travel yang merugikan masyarakat. Ya, saya tidak bisa menyebutkan travelnya, dan mudah-mudahan travel kita ini adalah amanah, tidak seperti yang lain. Nah, kenapa di promo itu 19.900? Ketika kita menyiarkan harga promo kepada orang lain, ini adalah sesuatu yang menarik tapi menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Maka kita harus tahu tentang kebijakan Kementerian Agama di tahun 2020 itu betul bahwa biaya termurah dalam umroh minimal 20 juta. Maka strategi yang dilakukan oleh Naila adalah 19.900 karena yang 100-nya adalah sebagai strategi ya, sebagai strategi bagaimana yang 20 juta standar Kemenag itu menjadi 19.900. Nah, maka harga ini dipromokan kepada masyarakat ya, terutama kepada orang-orang yang minat, dan ini kan banyak sistemnya, ada sistem dana talang, ada sistem menabung umpama jadi majelis talim. Ya, itu merupakan kesempatan kita menawarkan promo melalui komunikasi atau melalui spanduk. Namun ini juga tantangan bagi kita ya. Seperti saya juga memampangkan spanduk di awal harga promo 19.900 sekarang jadi 21.900. Nah, maka kita harus mampu menjawab kepada masyarakat bahwa kebijakan standar umroh termurah yang ditentukan oleh Kementerian Agama adalah 22 juta. Jadi ada kenaikan harga 2 juta dari setiap ini. Jadi paling murah, itu paling murah. Makanya kan di travel ini ditentukan bintangnya atau fasilitasnya, gitu ya. Dan hal ini sudah kita ketahui bersama, mungkin karena ada kendala-kendala tentang masa COVID, boleh nanti Ibu Bapak bertanya bagaimana kendala-kendala umroh di masa COVID. Ternyata selain akan merugikan travel, ini juga akan menimbulkan tambahan biaya pada individu jamaah umroh. Ya, oleh karena itu, ketika kita memberikan komunikasi tentang promo di harga yang baru, dan itu adalah standar yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Kenapa saya berani demikian? Karena saya langsung ngobrol
dengan Pak Kasih yang waktu itu verifikasi ke rumah. Dan alhamdulillah untuk Kota Bandung ya, karena kita dengan pendekatan silaturahmi tadi, maka yang datang verifikasi dari kota itu adalah langsung Pak Kasihnya. Ya, dan kemarin yang datang dari Kanwil juga yang verifikasi adalah langsung Pak Kasihnya. Oleh karena itu saya senyum saja ya ketika ada Tasik, kemudian Majalengka yang belum ditandatangan langsung, karena yang menandatangan itu adalah Kasih. Oleh karena itu jangan takut, kalau hasil verifikasi sudah dibawa ke Kanwil, itu akan langsung apabila sudah memenuhi syarat oleh Pak Kasih langsung. Jadi bukan ditunda karena ada persyaratan lain, tapi Kasihnya pada waktu itu tidak ikut verifikasi. Dan kalau ada pertemuan-pertemuan seperti itu, saya sempatkan bagaimana mengkomunikasikan tentang travel dan bagaimana tentang kebijakan-kebijakan. Ya, itu ya. Jadi untuk syiarnya kita niatkan syiar dan kita berusaha untuk mencari wawasan terutama tentang kebijakan-kebijakan. Ya, karena mungkin ada perubahan harga, kemudian ada aturan-aturan baru dan sebagainya. Bagaimana kalau ada yang ngeyel? Ya pasti saja seperti biaya dari 19. Oh harga harga umroh Naila Safari itu murah banget. Jangan ya. Kita harus mampu menjelaskan. Yang pertama adalah itu sudah diregulasi oleh Kementerian Agama bahwa umroh 20 juta itu sudah disahkan sebagai biaya termurah. Ya, jadi itu sudah legal. Justru kita harus bertanya kepada orang lain yang memberikan harga umroh lebih murah, umpamanya harga hanya 19 juta atau 18 juta, justru itu harus tanda tanya karena harganya adalah di bawah standar yang diberlakukan oleh Kementerian Agama. Ya, kalau ada yang ngeyel ya biasa-biasa saja karena kita niat syiar. Dan harapan kita ketika kita syiar tidak langsung diterima ya. Tapi bagaimana kita membuat simpatik orang lain? Bagaimana kita bersikap bijaksana terhadap orang lain, bagaimana kita memberikan rasa percaya diri kepada orang lain, terutama komunikasi kita ketika kita syiar dengan bahasa-bahasa yang menyentuh, dengan bahasa-bahasa dakwah. Jadi kalau bahasa dakwah adalah bahasa dari hati ke hati. Ya, itu. Jadi bagaimana menaklukkan hati? Jadi menaklukkan hati itu bukan cinta saja, ya ketika kita pacaran dulu. Tapi bagaimana menaklukkan hatinya? Di sini kan ada seorang penyuluh nih, adik saya tercinta dari S1 nih, ada Teh Isan. Nah, ini yang kayaknya yang ada sedang di kendaraan ya. Jadi bagaimana dakwah itu mengkomunikasikan pesan, mengajak orang lain agar mengikuti ajakan kita. Nah, dari dakwah itu dari hati ke hati, maka ketika kita promosi tentang umroh harus dari hati ke hati. Yang pertama, kitanya harus ikhlas. Yang kedua, kitanya harus sabar, harus tawakal. Apabila ada yang ngeyel atau merendahkan kita, ya, justru jadikan motivasi. Ya, atau introspeksi diri. Apakah kita belum tepat cara mengajaknya? Apakah kita belum tepat strateginya, atau bagaimana komunikasi kita belum dapat membuat orang lain tersentuh atau simpati? Ya, barangkali itu jawabannya. Insya Allah Neng Asri juga orang komunikasi ya, sebagai dosen di komunikasi atau di dakwah insya Allah. Tapi subhanallah, sharing di sini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tadi tentang apa ya? Tentang membandingkan, ya, umpamanya membandingkan membandingkan harga antara travel kita dengan travel lain, ya. Bahkan gini ya, kita perlu ketahui bersama, harga yang ditentukan oleh Naila Safa'ah itu kan itu harga pusat, ya. Yang harga promo 21.900 itu kan all in pusat. Dan yang saya tahu tentang all in, insya Allah bahwa jamaah yang sudah MOU dan bayar pada saat memilih memilih travel atau memilih paket, maka itu tidak ada pungutan karena bahasanya sudah all in. Ini juga harus perhatikan ya oleh travel kita, bahwa yang namanya all in itu sudah ada tambahan-tambahan. Baik pembayaran sudah mencukupi atau bisa saja merugikan travel ya. Karena saat ini mudah-mudahan
mudah-mudahan ini semuanya tidak ada yang namanya kerugian ya. Terutama saya sangat bangga tanggung jawab Abi dan keluarga travel dalam melayani jamaahnya. Karena yang setahu saya, jamaah yang berangkat pada musim Covid, yang pertama masih berlaku regulasi tentang usia, yaitu di usia 18 tahun sampai di bawah 50 tahun. Nah, itu kendala sekali bagi kita. Apabila di masa Covid dan dibolehkan usia antara 18 sampai di bawah 50 tahun, maka itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ada yang namanya swab, ada yang namanya PCR, baik di Indonesia maupun di Madinah. Yang saya tahu dari kemarin hasil Zoom, ada 3 pemeriksaan tentang swab itu ya. Dan terutama bagi yang memaksa berangkat pada saat Covid, itu ada karantina. Ada karantina di Indonesia, ada karantina di Madinah, ada karantina di Mekah. Bahkan yang biasanya kita umroh dari sebuah travel itu minimal 2-3 kali umroh, di musim Covid ini hanya dibolehkan 1 kali umroh. Ya, termasuk ketika masuk Masjidil Haram atau Nabawi, yang biasanya kita bebas mau semalam suntuk pun di masjid dengan mengikuti sholat, wirid dan sebagainya, ini hanya waktu sholat fardu saja. Dan itu dibatasi, ya dibatasi sehingga diperlihatkan atau diperhatikan oleh polisi di sana atau yang disebut askar. Ya, oleh karena itu ini juga menjadi pertimbangan bagi para ketua cabang atau para ketua perwakilan provinsi bahwa kita harus mampu mengkomunikasikan tentang kebijakan pemerintah dan memberikan komunikasi menyadarkan kepada mereka bahwa lihatlah manfaat dan madaratnya. Nah, oleh karena itu ini mudah-mudahan bukan hanya untuk Bu Asri ya, tapi untuk kita semua tentang perbandingan harga ya, itu kan kita tidak bisa menawar mengurang atau menambah ya tentang biaya karena sudah ditentukan oleh pusat, dan menurut saya ini adalah biaya termurah di antara travel-travel yang ada di Indonesia. Kecuali yang menawarkan harga di bawah 19 juta itu harus kita tanda tanya karena kebijakan Kemenak sudah ditentukan di tahun ini adalah naik menjadi 21.900. Oleh karena itu selamat bagi teman-teman atau jamaah yang sudah lunas di tahun 2020 ya, itu harganya tetap di MOU tidak menambah lagi, tapi harus sabar dengan penundaan keberangkatan karena ini bukan hanya dialami oleh travel ini tapi dialami oleh seluruh travel di Indonesia. Ya, barangkali itu saja ya, silahkan yang lain. Nanti bisa ngobrol secara pribadi ya atau bisa ngobrol di lain waktu ya. Mudah-mudahan kita berbagi pengalaman saja. Terima kasih Neng Asri atas pertanyaannya dan selanjutnya saya menunggu dari pertanyaan lain. Silakan Pak Admin. Ya, terima kasih Bu Haja. Jadi ini ada pertanyaan dari Humaydi Ediansyah, AP Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Jadi sebenarnya tadi jawab pertanyaannya udah kesinggung sih sama Bu Haja. Jadi pertanyaannya gini Bu Haja, mau umroh naik aja. Bu Haji, ada pertanyaan, teknik meyakinkan jamaah di masa pandemi ini gimana di lapangan yang menjadi alasan mereka umroh dan haji belum diizinkan oleh pemerintah. Nah, gimana tuh? Gitu. Tadi sebenarnya udah disinggung, tapi barangkali ada jawaban. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah apa saya ya di Kota Bandung, dan Pak Ustadz Humaydi ini adalah subhanallah seorang ustadz, kiai dan juga penyuluh agama di Kecamatan Panyilekan ya. Dia sangat antusias tentang syiar dan juga sangat pandai untuk merekrut masyarakat karena dia seorang mubalig ya. Terima kasih, mudah-mudahan lebih berkah Kang Ustadz Humaydi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Di satu pihak minat untuk umroh itu banyak sekali, ya didukung tadi di awal dengan ekonomi, usia, kemudian kesadaran masyarakat semakin tinggi. Namun di musim Covid ini menjadi bencana bagi seluruh dunia, ya bagi seluruh dunia, termasuk di Arab Saudi. Nah, bagaimana? Apakah kita harus berhenti untuk mengajak umroh terhadap orang lain karena tidak bisa berangkat? Yang pertama menurut saya adalah kita harus tetap mengajak karena syiar itu tanpa batas waktu. Ya,
Karena tanpa batas waktu dan insya Allah hanya syiarnya saja ini menjadi ibadah. Siapa tahu dengan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh, usaha kita yang sungguh-sungguh, kemudian yang belum umroh jadi bisa umroh, yang ekonominya pas-pasan bisa bertambah, kemudian rezekinya yang biasa-biasa saja kemudian menjadi tambah rezeki ya. Karena di sini dengan fee, free dan juga bonus bagi yang belum asa 8 ini bisa berangkat. Nah, oleh karena itu syiar terus berjalan. Karena syiar itu yang melihat pekerjaan kita tentang syiar adalah Allah. Jadi kita niatkan karena Allah. Siapa tahu dengan syiar kita ini menjadikan jembatan bagi kita untuk bisa berangkat. Ya, atau kita jembatan mendapatkan pahala. Karena tadi di awal bahwa pahalanya itu sama. Kalau kita mengajak memberikan pertolongan kepada kebaikan, maka pahalanya akan sama dengan orang yang mengerjakannya. Insya Allah ini peluang besar. Niatkan saja kita syiar. Yang kedua niatkan silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bukan hanya dengan tatap muka ya, tapi silaturahmi bisa dengan melalui komunikasi. Apalagi sekarang kan banyak penunjang medsos yang mampu komunikasi dimanapun teman kita, sahabat kita, keluarga kita berada. Nah, bagaimana dengan masa COVID? Caranya adalah, umpamanya kita akan mengajak, tapi yang ingin umroh itu memberikan jawaban keluar. Apakah sudah bisa gitu di masa COVID? Nah, yang pertama kita harus tahu tentang kebijakan pemerintah, baik di Kementerian Agama maupun pemerintah Republik Indonesia ya, atau tentang Menteri Kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi kita tahu wawasan tentang itu dulu sebagai bekal komunikasi. Yang kedua, ada sedikit yang harus perhatikan dengan kata-kata. Ya, ketika kita mengajak kepada orang lain dan tidak bisa berangkat di masa COVID karena aturan usia dan sebagainya, atau ribetlah umroh di masa COVID, kita ajak karena travel ini bukan hanya mengajak untuk jangka pendek, tapi travel ini mengajak untuk jangka panjang. Jadi tidak apa-apa. Nah, jelaskan ada dana talang. Ya, apakah dana talang ini akan dipakai langsung berangkat, kemudian nanti dicicil? Bisa. Atau dana talang dengan cara menabung. Umpamanya gini, Pak Humaydi punya majelis talim berapa? Kemudian di majelis talim itu dibuka tabungan umroh. Itu bisa saja. Dengan cara Bu di Travel Naila Sapmah itu ada dana promo nih, ada umroh promo, harganya murah sekali dengan standar termurah Kementerian Agama, yaitu 22 juta atau 21.900. Dijelaskan sama mereka, diajak, direkrut, didekati, di follow up. Ya, kemudian diajak nabung lah. Ya, diajak nabung. Yuk kita nabung umroh untuk berangkat jangka panjang. Apakah yang nabung itu nabungnya yang 22 juta itu ingin dibuat 2 tahun, berarti kan berangkatnya dari sekarang di Januari 2023. Ya, jadi kita mengajak juga bukan hanya untuk jangka pendek, tapi kita mengajak untuk jangka panjang. Yuk Bu, kita umroh. Sekarang musim COVID, kalau tidak bisa kita nabung dulu untuk berangkat tahun 2022. Nah, saya sudah mencoba nih pengalaman. Kemarin saya kedatangan sebuah keluarga, itu Profesor Dr. Haji Samsu Yusuf MPD. Dia mantan Direktur Pasca UPI dan sekarang menjadi pimpinan STAI Siliwangi yang ada salah satu perguruan tinggi di Bandung. Nah, waktu itu saya ngobrol-ngobrol. Mi, yang didekati adalah ibunya, bukan bapaknya. Mi, kita umroh yuk. Nah, alhamdulillah saya sudah punya cabang travel, sudah buka cabang travel. Di situ ada paket promo, ada paket-paket ya, kita dijelaskan, Yumi kita berangkat bareng. Padahal saya belum punya uang ya, walaupun saya ingin punya umroh, tapi dengan bahasa kita ingin umroh bareng. Akhirnya dia bertanya, Neng kalau paket Turki berapa? Saya jelaskan dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah kemarin daftar untuk paket Turki. Nah, namun saya jelaskan, Umi ingin berangkat di tahun berapa? Karena di musim 2021 kalau musim COVID, udahlah nabung aja katanya, nanti kita berangkat di tahun 2022 bulan April rencana. Nah, sambil jalan kita juga mencari, dan yang diajak oleh kita seperti tadi Profesor Samsu Yusuf juga dimotivasi.
Ayo Bapak kan banyak kolega, ayo Bapak kan banyak teman-teman profesor, ayo Bapak kan banyak teman-teman keluarga besar yang banyak uang tapi belum umroh. Akhirnya target Profesor Samsu untuk target jangka panjang umroh di tahun 2022 sampai dia ngomong saya targetkan minimal 11 orang sudah terbayang untuk diajak. Jadi ada rencana dulu. Jadi rencananya bukan hanya di masa COVID, tapi untuk masa yang akan datang. Jadi bisa saja kita mengajak untuk tahun depan, tahun depannya lagi, tapi nabung dari sekarang. Ya, barangkali itu Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Pak Admin, silakan barangkali ada yang bertanya lagi. Oh iya, ini Bu Haji ada lagi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya tadi udah kejawab lagi juga tuh. Iya. Dari siapa Pak? Dari sebentar ya, pertanyaannya dicari dulu. Dari Bapak Arif Surdianto. Sekalian dari mana ya biar jamaah, kita kenal? Dari mana Pak Arif? Dari mana nih ya? Pak Arif dari mana? Jadi pertanyaannya begini Bu Haja. Ya. Calon jamaah bertanya mengenai keberangkatan masa pandemi ini dan manasiknya. Bagaimana menjelaskan kepada calon jamaah? Terima kasih. Iya. Tadi sedikit sudah terjawab ya. Kalau untuk di masa pandemi kita jelaskan tentang kebijakan. Dan mungkin saya sharing ya tentang kebijakan pemerintah. Yang pertama sampai saat ini sampai 25 karena saya orang Kementerian Agama ya, jadi sedikit tahu tentang kebijakan dan saya sering memanfaatkan komunikasi dengan orang Kanwil. Yang pertama bahwa umroh sempat dibuka dan umroh juga sempat ditutup. Karena mungkin umroh waktu itu di Indonesia pernah beberapa travel yang berangkatkan dan disitulah banyak pengalaman-pengalaman bagaimana antara manfaat dengan madaratnya. Nah, di musim pandemik ini tetap kita mengajak untuk jangka panjang yang paling utama. Ya, terutama kan sebelum berangkat, siapa tahu masa pandemik itu umpamanya sampai April ya. Ada informasi keputusan tentang pemberangkatan kuota umroh itu sampai bulan April 2021. Mudah-mudahan di April kita sudah selesai. Otomatis kalau bulan April sudah selesai pandemi, kemudian umroh sudah dibolehkan, ya. Sedangkan kita belum ngajak jamaah karena takut dengan COVID tentang pemberangkatan. Yang pertama adalah memberi kepercayaan bahwa PT Naila Sapaah ini adalah insya Allah amanah. Bahkan Abi pernah bilang umpamanya sudah bayar, ya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa berangkat, umpamanya meninggal, ya, atau ada sesuatu yang tidak bisa berangkat sedangkan uang udah bayar baik DP maupun lunas. Maka insya Allah kan travel ini ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, jadi marilah kita komunikasikan kepada orang lain, ajaklah. Walaupun hanya dengan DP saja, hitung-hitung nabung, kemudian niat baik, kemudian Allah mengabulkan dengan dimudahkan rezekinya. Namun ini tantangan di musim COVID. Yang pertama kita harus tahu, yang pertama bahwa keputusan sampai saat ini masih belum jelas kapan dibuka visa atau kita bisa berangkat. Ya, yang kedua ketentuan di Arab Saudi dan pemerintah Indonesia bahwa usia masih dibatasi. Nah, yang ketiga kita menunggu keputusan kebijakan kedutaan Arab Saudi kapan dibolehkan umroh bebas usia. Nah, jadi kita tetap mengajak, tapi tadi jangka panjang. Ya, dan memberikan kesadaran itu terhadap masyarakat dengan bahasa yang bijaksana mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Agama, baik Arab Saudi termasuk pemerintah. Jadi disentuh ya dengan komunikasi yang rasional dari kita. Ya, gitu. Kemudian tadi tentang keberangkatan. Jadi keberangkatan seperti itu. Jadi kita nunggu. Mudah-mudahan seperti ini, bayangan saya seperti ini ya. Mudah-mudahan Abi juga bisa mendengar dan yang lainnya. Mungkin saja ketika sudah dibuka umroh bebas usia, yang tadinya harus berangkat di Januari itu paket promo, mungkin saja kita bisa berangkat di satu kali pemberangkatan dari berbagai promo. Kalau pesawatnya sama umpamanya, ya bahkan informasi dari Kanwil kemarin
ada beberapa pesawat yang belum bisa operasi. Kalau Citylink sudah, jadi kalau PT Naila Safaah memakai Citylink itu sudah bisa operasi, bahkan sekarang sudah operasional pemberangkatan dari Soekarno-Hatta ke Madinah atau ke Mekah atau ke Jeddah ya dengan dibatasi dalam segala hal ya, termasuk tempat duduk, kemudian aturan protokoler dan sebagainya, termasuk suap-suap dan sebagainya gitu ya. Jadi tentang ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, bahkan ada pesawat-pesawat katanya Etihad. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa berangkat dulu lah Pak ya. Kalau saya alhamdulillah punya pengalaman bagaimana saya pernah naik pesawat Lion Air yang transit di Jeddah. Ya, bagaimana saya mengalami naik pesawat Etihad ya. Kalau Etihad ini transitnya di Dubai, ya, yang di Abu Dhabi gitu ya. Etihad Emirat. Kalau Emirat itu di Dubai transitnya, tapi sebentar hanya 15 menit. Kemudian kita lanjut bisa ke Madinah atau ke Mekah ya. Ada juga Etihad. Kalau Etihad biasanya transitnya di Abu Dhabi. Nah, bagi saya nanti kalau amah yang menanya, apakah pesawatnya transit tidak? Ya, kalau saya jawabnya kan sudah tahu bagaimana bagian-bagian atau karakter pesawat ya. Ada yang direct, ada yang transit. Biasanya kalau Etihad itu transit. Kemudian Emirat juga transit ya. Apakah bisa langsung ke Madinah atau ke Jeddah ya. Garuda juga sama. Nah, jadi kita juga harus menjelaskan tentang kapan pemberangkatan. Jadi kita menunggu kebijakan pemerintah dan kebijakan kedutaan Arab Saudi dengan berbagai keunggulan, keuntungan atau kekurangannya. Jadi nanti bisa milih. Ya bisa milih masyarakat itu, termasuk sadar terhadap proses penundaan keberangkatan ya karena ada kebijakan-kebijakan baru. Tapi kalau masyarakat memaksa asal usia 18 sampai di bawah 50 tahun itu boleh berangkat. Bahkan sekarang sudah dibuka berdasarkan informasi kemarin dari Kanwil dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Tapi kan kita melihat madarat dengan manfaatnya. Kita kan umroh ini kata Abi ingin nyaman ya, kemudian ingin aman dan nyaman ya. Termasuk salah satu yang mengerikan adalah kalau seandainya melihat jamaah tidak di masker itu langsung ditangkap katanya, bukan diperingatkan lagi. Terus kalau hasil swabnya kemudian lolos sampai Jeddah, kemudian lolos sampai di Mekah, dan umroh hanya bisa 1 kali, kemudian di Mekah terjadi sesuatu reaktif, maka kalau reaktifnya ringan itu harus karantina. Nah, dan bagi yang belum lolos karantina itu tidak bisa pulang walaupun saatnya pulang. Dan yang paling mengerikan lagi apabila reaktifnya berat, maka harus dirawat di rumah sakit Arab Saudi baik Madinah maupun Mekah. Dan kalaupun nanti ketatnya di Arab Saudi nanti sudah waktunya pulang, yang sehat bisa pulang, kemudian yang sakit tidak bisa pulang saat itu. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan konsultasi kepada jamaah agar jamaah tetap semangat tapi menyadari keadaan. Karena pada dasarnya umrah itu kan panggilan Allah. Apapun kelancaran atau hambatan itu juga sudah diatur oleh Allah. Niat kita adalah semuanya ibadah. Mengajak adalah ibadah, berangkat tertunda atau cepat juga ibadah. Karena dengan kata labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarika lak. Yang artinya, wahai Allah, ya Allah kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu, untuk melaksanakan umroh. Jadi ini adalah panggilan. Nah, tinggal bagaimana taktik kita, strategi kita untuk menyentuh agar masyarakat ingin tentang kebijakan dan juga takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali itu saja. Masih ada Pak Admin? Iya, ini ada lagi, tapi pertanyaannya kayaknya boleh saya bantu jawab ya Bu Haji, karena gini pertanyaannya mengenai di masa COVID ini, di mana yang menjadi pertanyaan kami mengenai jamaah yang mau berangkat, kemudian di swab hasilnya positif, dan di pemberitahuan bahwa biayanya akan hangus. Nah, jadi nggak kayak gitu ya Bu,
atau Bapak ini ya, karena nickname-nya namanya Galaxy A21S, jadi saya bantu jawab. Jadi kalau misalkan calon jamaah ini hasil swab atau PCR-nya itu positif, maka penjadwalan keberangkatannya akan di-reschedule, jadi uangnya bukan hangus. Gitu. Jadi rekan-rekan bisa lihat di surat edaran yang udah di-share di grup ya dari Naila Syafaqah Pusat gitu. Bisa dibaca ulang di sana. Nama surat edarannya pengumuman resmi perihal perencanaan keberangkatan umroh gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, sedikit ya. Jadi alhamdulillah ya, di PT Naila Syafaqah ini benar-benar tanggung jawab dan tidak mau merugikan tentang jamaah. Ketika orang sudah daftar ya, kemudian sudah ditentukan keberangkatannya, yang pertama tadi sudah dinyatakan bahwa biaya yang sudah dibayarkan untuk umroh tidak hangus. Tapi di sini apabila yang mau berangkat itu sudah dibayarkan, termasuk saya pertanyaan ya ke PT Naila, mungkin Akang ini bisa menjawab ya, atau yang lainnya, atau kalau ada Abi atau Bunda. Apakah kalau yang berangkatnya sudah bayar dan visanya sudah dibayar atau di booking? Ya, kalau di booking ini biasanya bisa diundurkan ke lain waktu ya, itu biasanya. Tapi bagaimana kalau visanya sudah dilunasi oleh travel? Atau ketika pesan pesawat, biasanya kan kalau pesan pesawat itu ada jeda ya, ada jeda untuk pembelian tiket atau disebut booking tiket. Ya mudah-mudahan nanti PT Naila Syafaqah bisa bersama-sama satu pesawat ya dengan sistem booking tiket. Ini yang lebih tahu adalah travel. Bagaimana justru kalau visanya sudah dibayarkan ya, atau tiketnya sudah dibayarkan penuh. Nah, saya kurang tahu tentang ini, tapi yang jelas terima kasih bahwa biaya yang sudah dibayar, kemudian jadwal umroh sudah ditetapkan, kemudian tidak bisa berangkat karena COVID, karena yang COVID itu sama sekali tidak bisa. Ya. Nah, alhamdulillah di sini tidak hangus biayanya. Umpamanya ya pahitnya yang COVID tadi umpamanya atau yang lain itu COVID kemudian tidak bisa berangkat karena alasan-alasan meninggal atau sakit berat tidak bisa. Kalau mungkin biaya visa belum dibayarkan penuh atau tiketnya belum dibayar penuh, mungkin insya Allah tidak hangus ya. Dan di sini gambaran seperti tadi alhamdulillah tidak hangus. Jadi itu tergantung kebijakan travel ya. Itu saja. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo langsung. Boleh. Ya. On cam is. Boleh Ibu. On cam aja nggak apa-apa. Silakan. Kakanda, Ibu Dokter Ati yang kami banggakan. Saya kembali lagi kepada strategi mengajak atau dakwah untuk mengajak umroh kepada masyarakat. Ini mungkin kawan-kawan yang lain juga sama menghadapi masyarakat itu berbagai ragam. Ada yang langsung respon ataupun juga ada yang tadi dikatakan tetehnya Yel. Tapi alhamdulillah yang respon ataupun ngeyel juga minimal sudah tersimpan dalam pikirannya, dalam hatinya tentang umroh gitu. Hanya ketika kami menghadapi masyarakat yang ekonominya rendah, yang katakanlah kata mereka berangkat umroh itu seperti halnya hal yang mustahil bagi mereka. Bahkan mereka bilang, kalau mempunyai dana mah mending yang mendahulukan yang wajib terlebih dahulu gitu. Kajian dulu. Kali ada strategi ketika menemukan jawaban dari masyarakat atau dari orang yang mengatakan saya kalaupun ada dananya ingin daftar haji terlebih dahulu. Begitu, terima kasih. Iya. Terima kasih adikku. Mudah-mudahan ini mau kemana nih? Mau kemana nih di mobil? Mau ke Semarang. Oh iya, selalu sehat ya. Dan tetap kita niatkan perjalanan kemanapun kita niatkan ibadah.
Ya, dan jangan lupa setiap ada kesempatan karena kita punya travel, ya maka sosialisasikan, kenalkan, ajak dimanapun orang berada. Dan insya Allah niatnya adalah silaturahmi. Dapat atau tidak dapat jamaah, karena kita sudah punya satu poin, yaitu amar ma'ruf, ya mengajak untuk kepada kebaikan. Hanya memperkenalkan saja, ya itu sudah menjadi pahala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memperkenalkan untuk menuju Baitullah. Nah, apalagi kalau kita dibumbui dengan ceramah-ceramah di antaranya adalah bagaimana hikmah ibadah haji dan umroh. Di antaranya hikmahnya yang haji dan umroh yang mabrur itu adalah tamu Allah, maka doanya akan diterima. Yang kedua, uang yang dipakai untuk ibadah haji dan umroh yang mabrur itu yakin akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mampu menyentuh dengan bahasa-bahasa agama. Adapun dalam proses itu, kadang-kadang responnya langsung, ya, karena mereka itu punya uang atau mereka minatnya tinggi untuk umroh, atau ketika kita komunikasi dengan orang lain itu sebagai jalan, sebagai penemu jalan, atau dari bahasa-bahasa kita yang dilontarkan pada orang lain itu menjadi komunikasi yang simpatik, maka orang itu akan bekerja keras bagaimana bisa umroh. Ya. Namun ada juga ketika diajak itu kan ngeyel. Ya, sehingga banyak orang yang ketika jawaban ngeyel atau direndahkan, itu mungkin kita harus tahu yang pertama adalah kita harus banyak maklum. Kemungkinan mereka tidak tahu, kemungkinan mereka sudah daftar, kemungkinan mereka bergabung dengan travel lain, kemungkinan mereka itu aktivis di travel lain atau salah satu pengurus travel. Jadi bisa merendahkan motivasi kepercayaan diri kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita kuat dengan dasar ibadah, kalau kita sudah kuat dengan dasarnya syiar, dan kita juga hitung-hitung belajar mental usaha. Ya, saya bergelut di bidang usaha, yaitu saya memanfaatkan SDM nih. Ini cerita pengalaman. Karena saya adalah seorang pembina dari beberapa majelis taklim, dan membuka manasik gratis, kemudian dari manasik gratis itu kita iklan dan mengajak, kemudian mereka itu daftar ke kita, kemudian mereka itu dimanasik oleh kita, kemudian kalau mereka umroh atau haji, belanja oleh-oleh dan perlengkapan haji umrohnya juga dari kita. Jadi saya memanfaatkan SDM banyak majelis taklim, memanfaatkan punya ilmu dan pengalaman di bidang umroh dan haji, memanfaatkan mereka itu agar belanjanya tidak kepada orang lain. Nah, jadi manfaatkan sumber daya yang ada pada kita. Termasuk ketika kita ditolak atau kita umpamanya tidak direspon tentang ngajak umroh, ya tenang saja. Kok Allah yang menilai ajakan kita. Bukan karena manusia, pada intinya karena Allah. Tapi mudah-mudahan dengan ajakan itu, baik tidak dapat atau dapat, itu sudah menjadikan kewajiban kita. Berarti kita sudah gugur tentang kewajiban ajakan umroh. Ya, namun tidak setiap usaha itu berhasil. Ya, ada kalanya usaha itu untung, ada kalanya usaha itu rugi, ya. Ada usaha itu ada kalanya keuntungannya sedikit, bahkan ada usaha itu kadang-kadang ditolak atau dihina orang lain. Silahkan saja. Yang pertama niat syiar karena Allah, ya. Yang kedua mungkin saja itu adalah ujian mental bagi kita. Jadi kita jangan kalah mental. Ya, itu ujian mental dari kita. Karena ujian itu kan untuk naik kelas. Semakin kita sudah biasa mengajak mengajak umroh, itu sudah biasa lagi kalau ditolak tidak masalah, tidak sakit hati ya. Yang penting kita dasarnya adalah niat ibadah. Atau yang namanya manusia itu kan tidak sama ya, yang membolak-balikan hati kan Allah. Siapa tahu ketika diajak saat itu tidak mau, bahkan menolak atau ngeyel terhadap ajakan kita, namun ketika dia sudah pulang ke rumah berpikir lain. Saya pernah kan banyak pengalaman seperti itu. Ketika saya ngajak, saya direndahkan. Wah, katanya mahal dan sebagainya. Wah, bagaimana di perjalanan katanya. Kata orang lain gini gitu dan sebagainya. Tapi ketika saya niat ikhlas dan tersentuh, akhirnya 2 hari kemudian menelpon saya. Bu, bisa nggak bantu saya membuat paspor? Nah, ketika saya bantu membuat paspor,
Dia belum ada jawaban apakah umrohnya mau dengan travel mana atau dengan siapa. Ya, bahkan dia itu tidak memberikan jawaban ketika karena paspornya diurus sama saya, tapi belum menyatakan umrohnya dengan saya. Tapi di lain waktu sebulan kemudian Ibu, terima kasih ya, saya sudah diurus pembuatan paspor dan ikhlas. Saya tidak bisa membantu Ibu dan insya Allah saya akan berangkat umroh bersama Ibu. Walaupun sampai sekarang belum ngasih DP ya, ada 4 orang. Ya, tapi jawabannya sudah siap berangkat umroh dengan saya. Jadi itu latihan mental latihan usaha, apalagi kan sudah biasa menawarkan barang. Menawarkan barang itu kan sudah biasa diterima, ditolak, direndahkan, sudah biasa. Tapi kalau kita niat ikhlas, mengajak terus dalam berbagai kesempatan, anggap tolakan itu sebagai pendewasaan, uji mental bagi kita, dan insya Allah Allah tidak akan salah menilai. Apapun yang kita lakukan berhubung dengan syiar, maka Allah akan memberikan pahalanya kepada kita. Semangat terus ya. Tasik itu harus maju. Bahkan kemarin kemarin Teteh informasikan tentang travel di grup YIC ya, di grup YIC yang tahun 92, kemudian umroh bareng yuk. Alhamdulillah saya sekarang sudah buka cabang di Bandung. Terus dia bilang namanya Bun katanya Teteh, saya tertarik dengan travel Teteh Naila Safaah katanya. Tapi jauh kan, harus daftar ke Bandung katanya. Di Tasik itu ada cabangnya enggak? Kata saya ada, PT Naila sama, tapi yang megangnya bukan saya, ada adik saya di Cikalong, Teteh gitu ya. Nah, kemudian itu minta nomornya. Nanti saya kasih nomor Iis atau nomor Adodo, mudah-mudahan dia juga bukan hanya ingin berangkat, tapi bisa mengajak kepada yang lainnya. Jadi saling ya, kalau usaha itu kan kerja tim insya Allah. Jadi kalau Iis ada jamaah yang ingin tapi di Bandung, ya tidak apa-apa, serahkan nomor HP Teteh, atau Teteh juga orang Tasik, kita banyak kolega di Tasik, sama Teteh nanti diarahkan ke Travel Iis cabang yang ada di Tasikmalaya. Kita barangkali, jadi tetap semangatlah. Insya Allah kebaikan kita sekecil apapun pasti dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mungkin kita niatkan dengan ikhlas, kinerja yang maksimal, insya Allah Allah pun juga akan menilai dan akan mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita. Terus ini saya ingin menyampaikan pengalaman tentang verifikasi atau dari Kanwil kemarin. Ya. Ketika kita data dari cabang sudah nyampe ke Kanwil, padahal sudah sangat lengkap sekali. Kalau menurut kita nggak usah ditanya-tanya lagi atau diperiksa lagi, kan memang sudah ada datanya di sana. Tapi kata mereka kalau nggak seperti ini, kayak bohong-bohongan aja katanya gitu. Dicari-cari kekurangannya, kantor kepala mana, AC-nya mana, kamar mandinya mana gitu ya. Terus pembukuan juga keuangan sampai diperiksa buku tamu, surat data masuk jamaah, kemudian data keuangan, surat keluar masuk gitu semuanya. Jadi kawan-kawan, apabila sudah mau dikunjungi oleh Kanwil, hal-hal yang seperti itu sudah harus ditolong disiapkan, dilengkapi. Kan tidak ada PR lagi seperti kami gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Sedikit ya, mungkin alhamdulillah ini pengalamannya memang berbeda. Pada dasarnya mereka itu punya tanggung jawab terhadap verifikasi data. Jadi ini merupakan kewajiban mereka untuk memeriksa data-data yang seharusnya ada sebagaimana kantor usaha atau travel ya. Justru di situ kita banyak pengalaman yang pada akhirnya kan kita diarahkan ya Is ya, harus gini gitu ya. Alhamdulillah sih. Tapi ada yang paling penting adalah tetap kita jalin silaturahmi, baik silaturahmi personal maupun silaturahmi lembaga ya. Karena salah satu ya, ketika saya diverifikasi dari Kota Bandung ya, itu sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain, yang ada silaturahmi, kemudian nulis, kemudian kita sama-sama tanda tangan. Bahkan ketika kita karena sudah dekat secara personal,
baik dari komunikasi kita ketika menyambut tamu ataupun makanan ala kadarnya di rumah. Kemudian saya kan sudah biasa kalau ada tamu itu ala kadarnya tepira ngaliwat gitu, tepira ngaliwat kita makan bersama-sama. Ya pulang juga ada korma sedikit karena di saya itu selalu banyak gitu ya korma, kemudian di bahanan korma yang akhirnya mereka itu tersentuh bukan karena kebijakan, mungkin karena urusan pribadi. Akhirnya pada saat itu, wah iya mah besok juga sudah jadi katanya rekomnya, jadi silahkan besok diambil ke kota. Nah itu, kemudian ke Kanwil, karena kita ada silaturahmi personal dulu ya. Saya tidak tahu yang akan datang ke sini itu adalah Pak Kasih, tapi alhamdulillah langsung Pak Kasih, tapi akhirnya data-datanya sudah lengkap, walaupun yang belum ada kan rasional. Itu kan dingin, kurang efektif kalau ada AC. Ini kan sudah dingin. AC-nya bukan AC buat beli, tapi AC dari Allah, yaitu AG, kata saya. Malah ketawa Pak Kasih. Yang akhirnya adalah semua yang diverifikasi ada. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ketua cabangnya seorang PNS. Di situ sempat kaget. Katanya, seorang PNS itu tidak boleh. Ya. Tapi saya tanya, Pak Punten, kalau PNS tidak boleh sebagai kepala dalam bidang usaha di antaranya travel, ada enggak regulasi dari pusat? Karena kebijakan yang dilakukan oleh Kanwil itu harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Nah, ketika saya balik nanya seperti itu sambil heureuy gitu, ya, ternyata dia malah ketawa. Terus ada katanya dari Kanwil, katanya dari Kabid yang dulu, katanya Pak Jajang. Saya ingin lihat mana bunyinya kebijakan. Terus saya ingin coba Pak bahwa travel ini kan, yang PPIU ini kan bukan hanya kebijakan Kanwil, tapi harus sesuai dengan regulasi kebijakan pusat. Coba Bapak ditelepon ke pusat, ya akhirnya Pak Soleh menelepon ke pusat bagian PPIU, Teteh dengar sendiri itu sebetulnya tidak ada aturan apakah PNS atau bukan ya, tapi lebih amannya itu harus dilampiri izin pimpinan ya. Akhirnya saya menyadari waktu itu ya Pak Kasih dan juga Pak Soleh, kalau saya ikut ajalah aturan yang baik, yang benar dan maslahat. Kalaupun bisa ya saya terima kasih. Kalaupun tidak bisa, tidak apa-apa, berarti kita ada ikhtiar lain. Kepala cabangnya diganti, hanya namanya saja. Tapi kan ini beratnya sudah menjadi akte, sudah ada SK, sudah jalan. Dan saya membutuhkan bahwa kepala cabang itu hanya idenya saja, konsepnya saja, sedangkan kerjaan yang lain, ada divisi-divisi yang lain itu rasionalnya. Yang akhirnya kemarin ada WA dari Kanwil, itu bisa, tapi harus dilampiri oleh izin pimpinan. Ya, adapun izin pimpinan kan berbeda-beda. Ya, kalau pimpinan dosen biasa mungkin dari rektor ya. Karena alasan suami saya adalah dosen pasca, itu cukup dari direktur. Dan saya sudah komunikasikan ke Kanwil, apakah cukup dari direktur pasca? Kata mereka adalah cukup. Dan ini informasi ini buat kita semua. Kemarin saya ikut Zoom, ya. Kemudian dari narasumber bilang seperti ini, karena ada pertanyaan tentang izin operasional travel. Yang pertama kata mereka, insya Allah di tahun 2021 bulan Februari ini sedang dirancang oleh pemerintah bahwa izin usaha itu termasuk travel nanti tidak dikeluarkan dari Kementerian Agama. Tapi cukup dengan mempunyai akta notaris, SKDU, ada SK dari pusat, kemudian didaftarkan ke OSS, kemudian disitulah SK berlaku seumur hidup. Jadi ini akan meringankan kita. Di mana kan proses ekonomi pada zaman Pak Jokowi bahwa pemberdayaan ekonomi adalah tentang keringanan untuk membuka usaha. Jadi sekarang ada OSS. Ya, jadi daftar melalui link bahkan ya. Kita mengisi data-data, kalau sudah disetujui kemudian keluar SK dan nanti ke Kementerian Agama itu hanya laporannya saja. Ya, jadi mudah-mudahan semangat bagi teman-teman yang belum punya izin cabang karena ribet di masalah persyaratan Kanwil, umpamanya tidak apa-apa. Yang penting kita semangat, mudah-mudahan sudah mengikuti aturan baru.
yaitu SK tidak dikeluarkan dari Kementerian Agama, tapi dikeluarkan dari perizinan usaha. Ya itu mudah-mudahan. Itu kemarin bahasanya setelah saya hari kemarin Zoom dengan Kabag Kasih Haji Kanwil dan juga yang lainnya. Ya jadi mudah-mudahan itu. Nah, termasuk mungkin yang di Jawa Barat juga tentang PNS, ini adalah kebijakan dulu ya, kebijakan lokal bukan kebijakan pusat. Yang penting sudah aman bahwa regulasi ketidakbolehan PNS dalam bidang usaha itu tidak ada regulasinya dari pusat. Ya barangkali itu ya. Semangat juga bagi yang belum belum bisa mengurus izin, tenang aja ya. Mudah-mudahan ada kebijakan baru. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sebenarnya kayaknya masih ada, cuman kayaknya waktunya udah ditutup juga ya Bu Haji. Bu Haja, jadi kayaknya kita cukupkan gitu. Ini terima kasih banget kepada Bu Haja Ati karena materinya benar-benar memotivasi kita semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan sebagaimana yang tadi Bu Haja sampaikan. Karena kebetulan Pak Kurtubi berhalangan hadir, insya Allah di tengah kita sekarang ada Direktur Marketing Pak Heru Sakti yang akan sedikit menggantikan Pak Kurtubi ya, jadi sedikit ngasih wajangan aja gitu. Jadi kepada admin tolong ini ya di-pin Pak Heru, dan Pak Heru dipersilakan waktunya. Bu Haja sekali lagi terima kasih waktunya, benar-benar bermanfaat banget. Amin, amin. Terima kasih buat semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi terus, baik tatap muka dengan luring atau daring. Mudah-mudahan kita semua bisa saling menyemangati ya, menyemangati, memotivasi, dan saling mendoakan. Kita semua harus sehat lahir batin, dimudahkan rezekinya ya, dan tetap kita bersama bahwa kru Travel Naila dimanapun berada, kita adalah sebuah keluarga besar. Amin. Nah, barangkali itu saja. Terima kasih, dan saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab ya, nanti kita insya Allah akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Kepada Pak Heru dipersilakan waktunya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin nggak ada suaranya nih. Ya, nggak ada suaranya masuk. Wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sampaikan atau ucapkan puja dan puji kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya serta rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan pada kita semua, sehingga kita masih bisa ber-Zoom meeting dalam acara seminar yang menjadi program kami. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, keariban Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Heru Sakti, saat ini menjabat sebagai Direktur Marketing yang diamanahi oleh ABI untuk mencoba men-jack up, menggairahkan, menjadikan Analisa sebagai salah satu travel yang berkelas. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Hajah Dr. Ati Magister Agama yang telah menyampaikan dengan gamblang, dikupas habis tuh tentang strategi rekrutmen jamaah umroh, tantangan dan solusinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita terima, dapat kita aplikasikan di kehidupan kita dalam rangka
merekrut sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya calon jamaah umroh maupun jamaah haji. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus CWP, CK, AP, dan Marketing NF sebagai mujahid syiar Baitullah dari Naila Syafa'ah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru, kepada seluruh tim pusat terutama dari PT Naila Syafa'ah yang telah berkenan hadir, berkenan menyampaikan dan menyukseskan acara seminar kita ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa program seminar online melalui Zoom meeting ini adalah program kami di direktorat atau di unit marketing, di mana bertujuan untuk membagi ilmu berkaitan dengan area atau wilayah umroh dan haji, bagaimana kita meningkatkan penjualan, bagaimana kita cara berjualan dan sebagainya. Semua itu akan dikapus. Nah, itu menjadi program rutin yang berkesinambungan. Sementara ini acara kita pekanan. Nanti akan kita evaluasi tiap selesai aktivitas ini, kemudian akan kita lakukan perubahan untuk menuju ke perbaikan-perbaikan yang kedepannya bisa dinikmati oleh seluruh tim supporting Naila Syafa'ah. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena juga kebetulan saya mohon maaf saya tidak bisa aktif saat ini. Kebetulan saya juga sedang ada sedikit sakit. Alhamdulillah Allah udah kasih saya. Insya Allah Senin saya mau bisa bergabung aktif di Naila Syafa'ah lagi. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Malik. Silakan Mas Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru Sakti atas sambutannya. Ini rondonnya jadi kebalik ya. Harusnya sambutannya di awal, terus materinya di akhir gitu. Jadi sekarang sambutannya adanya di akhir. Karena memang kebetulan kita di luar yang kita rencanakan ya. Karena Pak Kurtubi harus berhalangan di tengah acara gitu. Jadi mohon maaf. Kemudian alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian acara yang sudah kita siapkan, yang sudah kita rencanakan, agendakan gitu. Maka kita tutup acara ini. Saya mohon maaf sebagai MC apabila banyak kesalahan yang saya katakan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali ya. Amin. Kalau nanti hasil rekap materinya di-share di YouTube. Dipoto dulu nggak nih? Foto dulu nggak? Foto bersama dulu. Boleh kita foto bersama. Boleh kita foto bersama. Alhamdulillah yang gabung ya, partisipan ini ada berapa? 95 ya? Berapa ini? Ini sekarang ya, ada 40 ya? Tapi yang keluar masuk udah lebih dari 100 kayaknya. Lebih dari 100 ya. Iya, ini sudah ini. Sekarang tinggal 40. Alhamdulillah diskusi ini aktif ya. Kayaknya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali ya. Amin. Yang penting tetap semangat dan sehat dulu lah semuanya. Amin. Siapapun mari main ke Bandung. Insyaallah. Main ke Bandung, Pak. Bawa banyak jamaah nih. Jangan lupa Bu Aja, nomornya nanti di-share. Siap Pak, kita silaturahmi. Bapak dari mana Pak? Dari Bekasi Pak, Bu Aja. Oh iya, Bekasi. Alhamdulillah. Mustika Nanti Jaya. kapan kita ke Bekasi? Baik. Dari Terima kasih. Solo, iya. Termasuk Bapak Ibu nanti boleh bertanya tentang haji ya, tentang haji, pengalaman haji, tentang pembimbing haji dan umroh, atau tentang regulasi. Insya Allah demi Naila, cinta terhadap Naila, saya tidak akan tertutup ya, semuanya akan berbagi tentang pengalaman, ilmu-ilmu atau informasi-informasi tentang kebijakan Kementerian Agama yang saat ini terus berubah. Terima kasih ilmunya Ibu. Amin, terima kasih. Saat ini saya mohon lab dulu ya, karena sebentar lagi
ada pengajian dan informasi bagi semuanya ya. Mudah-mudahan kita juga kapan-kapan bisa menerima tentang manasik ya. Bagaimana kita membuka tentang manasik. Jadi ilmu tentang manasik, mudah-mudahan saat ini saya bisa lancar sedang membuat kurikulum dan silabus manasik khusus umroh. Mudah-mudahan nanti bisa berguna untuk Naila dimanapun berada ya. Mohon doanya agar lancar. Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu. Barangkali itu saja ya, dan saya mohon live dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk saudaraku semua. Indonesia, Naila. Jangan lupa Naila. Materinya mantap. Selamat berjuang, syiar Baitullah. Amin, amin. Semoga lancar Izin semua. untuk lab juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama izin Pak untuk lab. Ya.